Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmaliza Rifki Zaini Salsabila, mahasiswa semester 2 Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai hakikat manusia dalam pendidikan. Pada video pemaparannya, terdapat 4 pokok bahasan mengenai materi tersebut. Pokok bahasan yang pertama, pengertian hakikat manusia. Pokok bahasan yang kedua, pengertian hakikat pendidikan. Pokok bahasan yang ketiga, aspek-aspek hakikat manusia dalam pendidikan. Pokok bahasan yang keempat, hubungan hakikat manusia dalam pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Poin yang A, pengertian hakikat manusia. Pada hakikatnya, manusia memiliki ciri khas yang berbeda dari makhluk Tuhan lainnya. Ciri khas tersebut terbentuk dari beberapa kumpulan terpadu dari apa yang disebut dengan sifat hakikat manusia. Wujud dari sifat hakikat manusia itu terbentuk untuk menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan. Wujud sifat hakikat manusia tersebut antara lain: yang pertama, kemampuan menyadari diri; yang kedua, kemampuan bereksistensi; yang ketiga, kepemilikan kata hati; yang keempat, moral; yang kelima, kemampuan bertanggung jawab; yang keenam, rasa kebebasan; yang ketujuh, kesediaan melakukan kewajiban dan menyadari hak; yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Manusia sendiri disebut sebagai Homo sapiens dengan maksud makhluk yang punya kehidupan atau kemampuan untuk memiliki ilmu pengetahuan. Menurut pandangan Pancasila, manusia memiliki keinginan untuk mempertahankan hidup dan menjaga kehidupan agar menjadi lebih baik. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, karena melalui pendidikan, manusia mempunyai kemampuan untuk mengatur, mengontrol, serta menentukan dirinya sendiri. Melalui pendidikan pula, pribadi manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik, dan melalui pendidikan, kemampuan tingkah laku dapat dianalisis secara murni. Poin yang B, pengertian hakikat pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan akan mencangkup kegiatan mengajar, melatih, dan mendidik. Pendidikan itu ada seiring dengan adanya sejarah manusia. Karena pada dasarnya, pendidikan merupakan suatu upaya alami untuk mempertahankan keberlangsungan dan kelanjutan suatu kehidupan. Mengutip pendapat Ki Hajar Dewantoro, pendidikan merupakan suatu upaya untuk memajukan budi pekerti, pemikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak sesuai dengan masyarakat dan alam. Pendapat lain menyatakan bahwa pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya manusia dalam membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya, sehingga bagaimanapun sederhananya suatu peradaban masyarakat, pasti di dalamnya ada suatu proses pendidikan. Dengan demikian, antara manusia dan pendidikan tersebut sangat mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan, atau dapat dikatakan hubungan yang sangat berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Poin yang C, aspek-aspek hakikat manusia dalam pendidikan. Dalam poin ini terdapat 5 aspek yang menjadi pokok bahasan mengenai hakikat manusia dalam suatu pendidikan. Yaitu yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan; yang kedua, hakikat manusia sebagai makhluk individu; yang ketiga, hakikat manusia sebagai makhluk sosial; yang keempat, hakikat manusia sebagai makhluk susila; yang kelima, hakikat manusia sebagai makhluk religi atau beragama. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Oleh karena itu, manusia merupakan subjek yang menyadari keberadaannya, dan ia mampu membedakan antara dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Selain itu, manusia tidak hanya mampu dalam
menyadari atau berpikir tentang diri dan alam sekitarnya saja, melainkan ia mampu dan sadar dalam pemikirannya. Manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga dalam pengalaman hidupnya ia mengalami fenomena kemakhlukan yang mana berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia dengan Tuhannya. Manusia menyadari keterbatasan dan ketidakberdayaan dirinya dibanding dengan Tuhannya yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai individu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi, dan setiap manusia tersebut memiliki perbedaan-perbedaan sehingga manusia dapat dikatakan sebagai makhluk individu yang unik dan subjek yang otonom. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Setiap manusia mempunyai dunia sendiri dan tujuan hidup sendiri. Masing-masing secara sadar berupaya menunjukkan eksistensinya dan ingin menjadi dirinya sendiri serta bebas untuk bercita-cita. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk individu, namun demikian ia tidak bisa hidup sendiri dan tidak mungkin untuk hidup sendirian, dan tidak mungkin pula untuk hidup untuk dirinya sendiri, melainkan manusia hidup dalam keterpautan atas sesamanya. Dalam hidup bersama dengan sesamanya, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu dalam suatu lingkup lingkungan. Dalam bersosial, mereka mempunyai dunia dan tujuan hidup bersama. Dalam bersosial pula, maka akan terjadi interaksi sosial yang menimbulkan hubungan dan pengaruh timbal balik antar sesamanya. Yang keempat, manusia sebagai makhluk susila. Sebagai manusia yang mempunyai kebebasan, selalu dihadapkan pada alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Oleh karena itu, eksistensinya manusia memiliki aspek kesusilaan. Kebebasan dalam berbuat selalu berhubungan dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang harus dipilihnya, sehingga selalu ada penilaian moral atau tuntutan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang kelima, manusia sebagai makhluk religi atau beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik eksistensi manusia yang diungkapkan dalam bentuk pengakuan atas atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam perilaku dan sikap. Keberagamaan menyeratkan adanya pengakuan dan pelaksanaan dengan sungguh-sungguh atas suatu agama. Tuhan pun telah menurunkan wahyu melalui utusan-utusannya dan telah menunjukkan tanda-tanda di alam semesta untuk dipikirkan manusia agar manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Manusia hidup beragama karena agama menyangkut masalah-masalah yang bersifat mutlak, maka pelaksanaan keberagamaan ini akan tampak dalam kehidupan sosial sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Poin yang D, hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Dalam poin ini terdapat dua asas yang mendasari adanya hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Asas-asas tersebut meliputi yang pertama, asas keharusan dan pentingnya pendidikan bagi manusia. Yang kedua, asas kemungkinan pendidikan. Yang pertama, asas keharusan dan pentingnya pendidikan bagi manusia. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Artinya, manusia tidak mampu menciptakan dirinya sendiri, melainkan manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Karena itu, eksistensinya terpaut pada masa lalu dan menjangkau masa depan untuk tujuan hidupnya. Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan dan pengembangan diri. Ia adalah manusia, tetapi sekaligus bisa dikatakan belum selesai dalam mewujudkan diri sebagai manusia. Yang kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia.
Manusia hidup di dunia dalam keadaan belum tertentukan menjadi apa dan siapa nantinya. Karena itu, aspek-aspek hakikat pendidikan, aspek-aspek hakikat manusia pada dasarnya menjadi potensi yang harus diwujudkan oleh setiap orang. Sebab, berbagai aspek hakikat manusia merupakan sosok gambaran manusia ideal yang dicita-citakan atau yang akan menjadi tujuan hidup. Sosok manusia ideal tersebut belum terwujud, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Yang ketiga, perkembangan manusia bersifat terbuka. Artinya, perkembangan manusia bersifat terbuka atau mengandung berbagai kemungkinan. Manusia mungkin berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya atau mampu menjadi manusia sebaliknya yang mungkin pula berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kodrat dan martabatnya sebagai manusia. Asas yang kedua yaitu asas kemungkinan pendidikan. Pada asas ini terbagi menjadi 5 asas, yaitu yang pertama, asas potensialitas. Pada asas ini, berbagai potensi yang ada pada manusia yang memungkinkan untuk ia menjadi manusia, tetapi untuk itu perlu memerlukan suatu sebab yang disebut dengan pendidikan. Yang kedua yaitu asas dinamika. Dengan maksud, manusia selalu aktif baik dalam aspek psikologi maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar hal yang lebih dari apa yang telah ia capai. Yang ketiga yaitu asas individualitas. Dengan maksud, individu memiliki kesendirian atau subjektivitas yang memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai yang ia cita-citakan atau yang ia inginkan. Yang keempat yaitu asas sosialitas. Sebagai insan sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ia butuh bergaul dengan orang lain, dan dalam suatu pergaulan tersebut pasti terjadi suatu interaksi yang mengakibatkan adanya hubungan timbal balik antara sesamanya. Yang kelima yaitu asas moralitas. Pada asas ini, manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan pada dasarnya, ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawab atau yang disebut dengan aspek moralitas. Alhamdulillah, itu tadi video pemaparan mengenai materi hakikat manusia dalam pendidikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.